Seolah lagi masa muda adalah masa untuk belajar. Apakah ada kesempatan Pak belajar ketika sudah tua? Ada. Tetapi pasti yang dipelajari harus berbeda. Bayangkan, kalau seandainya umurmu sudah 50, 60 tahun, kamu masih harus belajar seperti yang kamu pelajari saat ini. Pasti itu tidak dapat. Karena sudah di luar masanya. Maka dari itu pepatah Arab mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu sulit atau gampang? Sulit. Karena keras. Tapi apa akibatnya? Kalau kalian mengukir di atas batu, walaupun itu sulit, hasilnya maksimal, tahan lama. Ada yang pernah datang ke Borobudur? Ada? Atau ke candi yang lain? Sudah berapa ribu tahun lukisan itu dibuat. Tetapi sampai saat ini masih bisa kamu lihat, masih bisa dipelajari oleh orang-orang yang datang kemudian. Kenapa? Karena yang diukir adalah batu. Sebaliknya kalau kita belajar di masa yang sudah tua, itu katanya seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas air gampang enggak? Gampang. Tetapi kamu lihat, kamu ukir sekarang, hilang juga. Nah, artinya apa anak-anakku? Masa yang muda yang digunakan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, supaya tidak menyesal nanti. Jadi cilik ini belajar angel Pak orang yang iso. Sudah, yang penting kamu pelajari. Nanti suatu saat ketika kamu membutuhkan, ketika kamu dewasa, kamu bisa menikmati hasil belajar kamu. Kalau udah tua-tua, itu tidak ngomong dipelajari kayak iso, paham. Kalau begitu kita keluar, kita pindah dari tempat belajar, lupa kita. Percaya enggak kalau kemampuan kamu lebih hebat dari kami? Kemampuan kamu lebih hebat dari kami yang sudah tua-tua ini. Kita bisa tes. Berikan HP baru yang sama-sama belum pernah kenal, diberikan kamu dan diberikan, mohon maaf, dengan bapak ibu guru yang sudah tua seperti saya utamanya. Bebas untuk mempelajari, untuk mengoperasikan. Kira-kira yang bisa duluan siapa? Anak-anak. Oleh sebab itu sangat disayangkan kalau masa kecilmu, masa mudamu tidak kamu gunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Anak-anakku, coba kamu lihat keluar. Di utara masjid ini ada 3 pohon. Ada pohon mangga, pelem, ada pohon jambu. Iya. Ketika kamu datang ke sini, kamu ingat seberapa pohon itu? Mungkin pohon pelemnya, pohon mangganya sudah seperti itu, sebesar itu. Pohon jambunya mungkin masih belum sebesar itu. Artinya apa? Ada batas masa pertumbuhan. Kalau sudah tua, hidup tapi tidak bisa bertambah tinggi, tidak bisa bertambah lebat, hanya bertahan hidup. Tapi yang masih muda, pohon jambu yang dulu kecil sekarang sudah besar. Artinya apa anak-anak? Kalau kalian masih kecil ini tidak menggunakan waktu untuk belajar, maka itu jadi gampang menyesal. Ketika sudah tua, kamu sudah tidak lagi bisa berkembang, kamu hanya bisa bertahan. Oleh sebab itu sekali lagi, ayo belajar. Ini saya ulang-ulang. Jangan belajar hanya untuk bermain, walaupun bermain itu bagian dari belajar. Tapi belajarlah, bermain yang bermanfaat, bukan untuk kesenangan semata.
Karena kesenangan itu ya sudah senang dengan sesuatu yang seperti itu, besok sudah ada kesenangan. Percaya Pak? Kamu ingin banget mendapatkan kesenangan, minta diberikan HP oleh bapakmu. Begitu dibelikan, senang nggak? Senang. 1 hari, 2 hari, dari 1 minggu mungkin senang. Kalau sudah 5 bulan, perasaanmu masih senang seperti ketika dibelikan? Tidak. Kamu tentu menginginkan yang lain. Tetapi kalau kamu belajar anakku, apa yang kamu pelajari saat ini pasti akan kamu gunakan di waktu yang akan datang. Betul-betul sangat disayangkan kalau masa muda, ketika kamu masih ada kesempatan, ketika kalian ada yang membiayai, kamu tidak gunakan dengan baik. Yakinlah suatu saat kamu harus berdiri sendiri, kamu harus mencari sendiri. Ibumu yang saat ini kadang-kadang kamu cela, bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada yang misui ibunya, padahal ibunya yang setiap hari mencarikan nafkah, menyiapkan makan untuk kamu, bahkan mencuci pakaian untuk kamu. Suatu saat beliau makan diam, tidak bergerak, tidak bisa apa-apa. Dan kalian artinya apa? Kalian harus berdiri sendiri. Kamu bayangkan bagaimana kalau kamu ditinggalkan orang-orang yang sangat kamu kasih, yang saat ini menopang kehidupan kamu, tiba-tiba berhenti, tidak bisa bergerak, tidak bisa menopang kehidupan kamu, sementara kamu belum punya kesiapan apa-apa. Oleh sebab itu sekali lagi, ayo manfaatkan waktu muda kamu untuk belajar. Jangan hanya untuk bersenang-senang, apalagi berbuat hal-hal yang dilarang. Itu saja anak-anakku. Kesimpulannya, gunakan waktu mumpung masih pagi, gunakan waktu mumpung masih kamu muda. Jangan sampai nanti menyesal ketika tua datang padamu sementara kamu belum punya persiapan yang cukup. Semoga Allah memudahkan kita, membuka hati kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mempersiapkan diri untuk menghadap kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami buka.